Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like this? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue akan mencoba untuk berbagi ya atau sharing kepada kalian semua, buat kalian yang memiliki sepeda motor khususnya Yamaha injeksi ya, atau Yamaha Mio J, GT atau sebagainya seperti M3, Aerox dan lain-lain ya, X-Ride juga. Dan di sini gua ada cerita sedikit tentang Yamaha Mio GT gua ya. Di sini gua mengalami masalah yang kemungkinan buat kalian bisa ambil hikmahnya, atau di sini juga kalian bisa ada gambaran buat yang lagi mengalami kesulitan atau masalah seperti yang gua hadapin saat ini ya. Dan di sini Yamaha Mio GT gue ini berawalan dari kerusakan dari full pumpnya ya. Di sini kenapa gue bilang full pump dan memvonis full pump? Di saat dia di starter itu dia sulit ya. Di saat dia starter dia sulit karena full pump itu kan menyemprotkan injeksi atau bensin yang dialiri langsung ke injeksinya. Namun si full pump ini rusak sehingga tidak berfungsi atau tidak berjalan untuk dari full pump ya. Jadi di sini kerusakan full pump itu gampang banget untuk kita telusurin. Yang pertama, kita nyalain jika terjadi motor kita tidak bisa menyala. Yang diutamain kita harus mengecek dari kontaknya dulu. Begitu kita on kan, langsung kita buru-buru untuk melihat si full pumpnya atau mendengar si full pumpnya melalui dari bodi samping ini ya. Bodi samping ini biasanya terdengar. Begitu kita on kan, nah seperti ini, maka akan terdengar suara full pumpnya naik ya, atau suara injeksinya seperti ini. Nah itu artinya full pumpnya mulai naik, dan kemarin itu memang nggak naik ya, suaranya ndret gitu. Artinya memang bagian full pump yang bermasalah. Dan bagian full pump itu ada beberapa macam, yaitu di situ ada IC-nya atau ECU-nya, dan di situ juga ada rotaknya. Jadi komponennya itu ada dua ya, yang terlalu menonjol. Di situ ada dua komponennya, dan jangan sampai salah memprediksinya. Kalau memang suara itu terdengar ndret saat dia di on kan, artinya bagian full pumpnya. Dan full pump itu harus kita buka dulu. Setelah kita buka, kita pastikan masalahnya di ECU, IC, atau di rotaknya. Kalau gue pribadi, jadi gue nggak mau ambil pusing, gue beli keduanya. Jadi ada rotak, di situ ada ECU atau si IC-nya. Jadi gue ganti dua ya. Jadi gue ganti dua. Setelah gue ganti, dia udah berjalan normal. Namun ada satu masalah lagi, yaitu di sini motor gua sering naik turun rendah itu ya. Jadi kalau kita gas, dia kadang nggak naik gasnya ya. Seperti contohnya, gue contohin seperti ini. Dia sudah normal dan full pumpnya sudah berjalan normal ya. Starter lancar, tapi dia berebet di saat kita gas itu kadang naik turun. Seperti ini contohnya. Kadang dia normal, kadang enggak ya. Nah tuh di saat gua gas gue naikin, dia naik turun ya. Padahal gua nggak tarik, dia naik turun ya. Seperti itu, gua nggak naikin gasnya tapi naik turun. Nah itu ada masalah baru, artinya masalah itu bukan hanya di full pump. Jadi kalau misalnya orang nggak ngerti, wah full pumpnya ini KW atau full pumpnya bermasalah lagi yang baru itu, atau gagal produksi misalnya, kita berpikir ke situ, itu ternyata bukan ya. Ini setelah gue prediksi, gue pernah pengalaman bahwa itu bukan masalah full pumpnya lagi, tapi full pumpnya udah selesai. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi si motor ini jadi berebet seperti tadi. Nah itu masalahnya ada di bagian kop businya. Bukan artinya busi ya, kalau busi bagus, hanya saja pengapiannya yang kurang bagus ada di kop busi. Biasanya itu karena jamur atau ada kerusakan lain ya di bagian kop busi yang harus kita ganti kop businya. Nah kop busi itu yang original sekitar
tergantung ya, ada di toko itu, di toko online itu bisa 50 sampai lebih dari 50.000. Untuk kop businya aja nggak usah diganti businya. Jadi masalahnya nanti bakal gue ganti si kop busi ya, karena kop busi itu yang menghantarkan antara busi pengapian dengan mesin ya. Jadi di saat kop businya bermasalah, dia tidak bisa menyelesaikan pengapian atau pembakarannya secara maksimal, sehingga dia naik turun gasnya ya. Nah itu artinya dia kotor dan harus diganti di bagian sini ya. Untuk kop businya nanti gue ganti sendiri, gue pasang sendiri bisa. Dan mungkin ini bisa jadi bahan referensi buat kalian yang lagi pada bingung mengenai masalah dari Yamaha injeksinya ya. Injeksi itu ada di Mio J, GT, M3 dan X-Ride. Jadi buat kalian semua pasti tahu ya, untuk si Mio J, GT, M3, X-Ride itu ada di kode 54P. Jadi jangan salah, untuk bagian partnya itu kodenya 54P ya. Kalau Mio Sporty itu ada di 5TL ya. Jadi jangan sampai salah. Dan kalau misalnya kita pasang untuk 5TL itu nggak cocok ya untuk si Mio GT atau Mio J kita. Dan di sini kemungkinan bakal gua ganti untuk si kop businya ya. Semoga lancar dan baik ya setelah penggantian kop businya, karena gue yakin itu masalahnya. Jadi masalah ini kesimpulannya ada dua ya, yaitu di bagian full pump, yang kedua ada di bagian kop businya. Jadi memang ada dua. Kenapa sih full pumpnya bisa rusak? Ternyata usut punya usut. Jadi kop busi itu kalau kita pakai posisinya lagi rusak, kita pakai ada bagian komponen dari full pump yang bermasalah atau rusak. Jadi dia mempengaruhi ya. Jika kop businya rusak, dia akan rusak juga bagian komponen full pumpnya. Jadi kerusakan full pump gue ini awalnya dari si kop busi itu ya, gitu. Jadi jangan sampai salah untuk mendiagnosa atau menganalisis si motor kita. Oke, di sini gue udah beli ya secara online dari toko mana ya? King Motor dari Tokopedia. Itu harganya dengan ongkos kirim 60 ribuan ya. Karena gue trauma dengan barang KW. Jadi kalau KW itu kadang nggak presisi, selain nggak presisi merusak komponen dari sepeda motor juga. Jadi alangkah baiknya walaupun mahal sedikit tapi kendaraan kita awet ya. Itu untuk antisipasinya. Dan di sini gua mau unboxingnya si kop atau cangklong ya, kalau orang bilang cangklong mod ini ya, busi. Yaps, kalau untuk dari karetnya ini secara fisik ya, untuk dari secara fisik dari karetnya beda dari yang KW atau beda dari yang biasa atau yang murahan, yang tanpa merek ya. Kalau ini dari karetnya aja berkualitas banget, bisa dilihat ini karetnya bukan karet kayak gampang sobek, tapi dia karetnya semacam rubber, bahan rubber gitu, tapi dia kuat ya. Beda dengan yang gua beli atau beli yang kemarin, sempat beli juga kan yang biasa ya. Kalau ini kualitasnya bagus ya karetnya. Dan gue mau lihat di sini ada semacam kuningan ya, dan kuningannya itu rapi ya, cukup rapi di sini. Dalam komponen ini kalau misalnya ori sebenarnya dia ada tahanan atau resistor ya. Gue nggak tahu ini ada resistor apa enggak di dalamnya. Kalau yang ori setahu gue ada resistornya, cuma gue nggak, kalau gue buka khawatir malah merusak si komponen dalamnya ya. Jadi gue nggak perlu bukanya. Gue cukup tes aja. Kalau dipakai presisi dan bagus, motor gue bisa menyala, artinya ya memang bagus ya. Oke, langsung aja kita pasang dari si kop businya. Sini ada kabelnya ya, perhatiin kabelnya. Langkah baiknya kita amplas dulu ya kalau bisa, supaya kotoran itu menghambat pengapian. Jadi harus diamplas ya. Baiknya di bagian kabel ini diamplas dulu ya, karena kalau misalnya ada kerak, apinya nggak bagus ya, atau nggak normal, bisa merah, mengakibatkan
asap ya, asap, lalu pengaruh ditarikan juga, karena kalau apinya merah pengapian kurang bagus dan dia bakal melemah ya tarikannya. Oke, langsung aja kita masukinnya, gampang ya, ini nggak ada drat, langsung aja kita masukin gini lalu kita putar, walaupun dia nggak punya drat ya, modelnya seperti itu ya. Yuk kita putar untuk mengencangkannya ya. Kalau ada drat mungkin enak ya, tinggal diputar lalu kenceng gitu ya, kayak selang atau selang rem gitu ya, karena ada dratnya. Kalau ini nggak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sukses dan bagus ya jadinya hasilnya. Lalu kita pasang ini ya, karet dari kop businya. Iya, mantap sekali. Dan terakhir kita langsung masuk aja ke dalam si businya. Oh, businya belum dipasang dulu, udah terburu-buru ya, gak sabaran. Kalau yang belum ngebersihin dari businya, dibersihin dulu melalui menggunakan ini ya, thinner bisa, atau koas sikat gigi. Karena kalau kotor businya itu apinya bakal merah nantinya. Ya, kita putar dulu menggunakan tangan, lalu menggunakan obeng ya untuk mengencangkannya atau mengunci dari busi tersebut. Hati-hati jangan sampai miring, nanti dratnya rusak dan pengapiannya nggak baik ya, atau nggak bagus, bahkan dia bisa ngakibatin nggak nyala kalau dia nggak pas. Ya. Oke, sekiranya udah ngepres, jangan terlalu ngepres, nanti patah di dalam, repot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita tes ya, apa motor ini bisa menyala dengan baik. Coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik gas sedikit, dia seperti awal gak ya, seperti awal ya kejadian masalah. Oke, dia langsam ya, nggak berubah tekanan dari RPM ya. Oke, mungkin sampai di sini aja cerita gua tentang si motor hitam ini ya, motor Mio GT 2013. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi pada bingung gimana caranya motor kalian sering mati-mati atau sering susah untuk di starter ya. Dan jangan lupa aki selalu dalam keadaan 100% atau normal ya, di 12 volt 6 ampere. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.